ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik hidayahnya, inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ibadah terutama adalah ibadah salat subuh dan diteruskan pelabuhan ini. Semoga yang menjadi usaha langkah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sampai ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzi istamqada naran falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Ulaika, mereka itu adalah, mereka siapa? Karena masih membahas tentang munafik. Ulaika itu adalah mereka orang munafik yang dibahas dari ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin sampai kepada ayat 15. Semuanya adalah membahas tentang munafik. Kemudian kesimpulannya, ulaika mereka itu adalah alladzina, orang-orang ishtaraw, yang mereka itu membeli ad-dhalalata, kesesatan, dibeli bil huda, dengan petunjuk. Jadi orang-orang munafik itu adalah orang yang membeli kesesatan dibeli dengan petunjuk.
petunjuk sudah ada di tangan mereka, petunjuk sudah ada di depan mereka, kemudian kesesatan itu ada di orang lain, ditukar. Petunjuknya yang mereka punyai itu ditukar dengan kesesatan yang dipunyai oleh orang lain, kan aneh. Jadi petunjuk ditukarkan kepada kesesatan. Kira-kira kalau dagang model kayak gitu itu untung atau rugi? Wong petunjuk kok malah ditukar oleh kesesatan. Barang yang baik malah ditukar dengan barang yang jelek. Barang yang berharga ditukar dengan barang yang tidak berharga. Maka jawaban ayat atau kalimat selanjutnya, fama rabihat tijaratuhu, fama rabihat, maka tidak mungkin beruntung tijaratuhum, perdagangan mereka. Tidak akan beruntung. Mau petunjuk kok ditukar dengan kesesatan. Wa makanu muhtadin, dan tidak mungkin mereka mendapat petunjuk. Tidak mungkin mereka mendapat kepemimpinan. Kenapa? Karena kepemimpinan itu adalah lewat petunjuk yang ada di diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada di dalam Al-Quran, ada di dalam sunnah-sunnahnya. Tapi mereka malah melemparkan semuanya itu, justru mengambil kesesatan, mengambil yang ada di tangan-tangan selain Rasulullah, mengambil di ayat-ayat selain ayat Allah, mungkin ayat-ayat setan, ya. Maka tidak mungkin mereka itu beruntung perdagangannya. Qala As-Sabi fi tafsirihi an Malik wa Abi Shalih an Ibnu Abbas wa an Murrah an Ibnu Mas'ud an Nasir min as-sahabah, dari sebagian kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW menafsirkan tentang ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Akhadud dhalalata wa tarakul huda. Bukan berarti sudah punya kayak gambarannya kayak barang, ini barang jelek, ini barang baik, kemudian di situ ada barang jelek kita tukar. Tapi menurut riwayat yang dari Ibnu Mas'ud ini, akhadud dhalala wa tarakul huda. Jadi di depan mata itu, di sebelah kanan ada petunjuk, di sebelah kiri ada kesesatan. Tapi pilih yang sesat, pilih kesesatan, bukan pilih petunjuk itu. Biasanya kalau di daerah-daerah perkotaan ini, atau di tengah-tengah kota itu kan mesti antara tempat ibadah, tempat maksiat, tempat perbelanjaan dan lain sebagainya itu kan saling berdekatan. Umpamanya kayak Simpang 5, Metro Rahman dekat. Kalau ada dangdut atau apa di lapangan depannya itu ya dekat, dan itu udah ada apa namanya tahun barunan itu terus menyalakan mercon itu ya kita, kemudian mau melihat orang-orang cantik yang buka aurat ya dekat, dan itu kan tinggal pilih. Ketika kita mungkin kerja di sekitar situ atau lewat sekitar situ kan mau pilih mana, pilih petunjuk atau pilih sesat gitu. Kalau saya lihat ketika jamaah zuhur itu di Baitur Rahman banyak, masya Allah. Jadi alhamdulillah ternyata orang yang sadar sholat masih banyak, sampai 3 shot 4 shot panjang sekali. Tapi ketika keluar yang tetap di lapangan itu ada adzan tidak bergetar sama sekali juga banyak. Oh lebih banyak gitu. Yang aneh lagi yang di halaman masjid itu ada jualan ake, jualan sabuk, jualan apa itu, yang sangat jamaah yang jualan ya jualan kan gitu. Nah, makanya tinggal pilih kan gitu ya. Tinggal pilih. Makanya dari riwayat Ibnu Mas'ud ini yang dimaksud pula ikalladzina istarud dhalalata bil
adalah akhadud dolala wa tarakul huda, mengambil kesesatan, meninggalkan petunjuk. Jadi memilih yang sesat, meninggalkan yang petunjuk. Itu kan kalau kita lihat kasat mata yang jelas ya, yang jelas ya, seperti itu. Kalau mencontohkan dalam diri pribadi kita, kita mendekatkan diri kepada Allah atau meminta kepada Allah, meminta permintaan kita terhadap sesuatu hal yang kebaikannya itu sudah jelas, kebaikannya itu sudah nyata. Itu kadang-kadang kita tidak serius. Tapi untuk meminta sesuatu yang kebaikannya itu belum jelas, kadang-kadang serius banget. Serius banget. Coba dengan ketika pada suatu hari mungkin ya istri dengan atau putra dengan sakitnya sudah semakin bertambah sehingga menengok kanan menengok kiri, mungkin kalau ke rumah sakit biaya mahal ya. Belum punya BPJS. Nah, paling enggak ketika kita sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, sholat malam, di dalam sujud, di dalam rukuk, mesti berdoanya serius. Ya Allah, segera diberi kesembuhan istriku, anakku ya Allah. Gak ada ongkos untuk bayar, dari mana saya tidak bisa mengacu kecuali kepada Engkau saja ya Allah. Khusus seriusnya apa? Dan setiap hari kita sholat, kita berdoa, padahal meminta sesuatu yang lebih berharga daripada itu, atau minta dijauhkan oleh Allah dari sesuatu yang lebih bahaya daripada anak istri sakit itu. Apa? Kita minta dimasukkan ke surga, minta diselamatkan dari neraka. Tapi kiranya kita dari sejak kita bisa sholat sampai sekarang itu seriusnya minta surga dan seriusnya minta dihindarkan dari neraka itu belum seserius ketika kita berdoa minta kesembuhan istrinya, anaknya, mungkin dirinya. Kan begitu kan? Begitu gak kira-kira? Ketika sujud, ya Allah, surgaku ya Allah, tanpa pertolonganmu nggak mungkin aku masuk surgamu ya Allah. Nerakamu ya Allah lebih dahsyat, lebih parah. Tanpa pertolonganmu nggak mungkin aku selamat dari nerakamu ya Allah. Kiranya pernahkah kita berdoa seperti itu? Ini bisa digambarkan ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka adalah orang yang membeli atau menukar atau memilih kesesatan daripada petunjuk itu sendiri. Cobalah kalau kenikmatan kita di dunia ini, kalau seumur saya apalagi yang lebih gitu ya. Pak Giono berapa Pak umurnya Pak? Mungkin sudah 50 Pak ya. Lebih. Secara kalkulasi hitung-hitungan saja itu kalau kita itu hanya mementingkan kehidupan dunia itu sebetulnya kita tinggal berapa hari lagi. Nikmat yang kita rasakan, nikmat yang kita nikmati, nikmat yang kita minta, itu kan berapa tahun? Maksimal 30 tahun. Mungkin kalau yang umurnya sudah 60 ya, masa mau minta 50 tahun lagi itu? Kan enggak gitu ya. Tapi kadang kita berani demi kepentingan yang 10 tahun, kepentingan yang 20 tahun, kepentingan yang maksimal 30 tahun, mengorbankan kepentingan yang sifatnya abadan sarmadan. Kalau kita dihitung lah tahunan lah, yang 100 tahun, yang 1000 tahun, yang sekian ribu tahun. Kadang kepentingan yang sangat penting, sangat amat penting itu kita kalahkan dengan kepentingan yang nikmatnya adalah sementara. Ini masuk kepada kategori ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka adalah yang mengambil kesesatan dan meninggalkan petunjuk. Masya Allah. Kalau seperti itu berarti dalam hati kita masih tertanam sifat kemunafikan. Walaupun munafik itu tingkatnya ada yang tinggi, ada yang sederhana, ada yang rendah, masih ada sifat-sifat seperti itu.
Walaupun tidak ada larangan, justru kita meninggalkan bagian dari dunia itu juga tidak boleh. Tapi ketika melupakan kepentingan itu, ketika kita berdoa, yang diminta masih hanya dunia saja, tidak pernah meminta keselamatan akhirat yang serius, itu kan berarti kita ada sifat kemunafikan, pembohongan dalam hati kita. Karena kita kan nggak akan tega ketika anak kita, istri kita, bahkan kita sendiri kemudian disiksa di dalam neraka yang bertahun-tahun. Kalau kita tidak, kita kan nggak tega, nggak akan mau seperti itu. Maka kita jangan mempunyai sifat yang seperti itu. Akhadul dolalah wa tarakul huda. Kita mengambil kesesatan dan meninggalkan petunjuk. Qala Ibnu Ishaq an Muhammad bin Abi Muhammad an Ikrimah an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas, kalau tadi yang dari Ibnu Mas'ud, ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, ay al-kufru bil iman. Maksudnya adalah mereka yang mengambil kekufuran menukar dengan keimanan. Mengambil kekufuran menukar dengan keimanan. Ya memang bahwa hidayah itu memang mahal. Petunjuk itu memang Allah mengatakan yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan petunjuk pada orang yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah menyesatkan juga kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Petunjuk adalah hak murni, hak prerogatif Allah. Begitu juga sesat. Tapi semuanya sudah diberi jalan, diberi informasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut penafsiran yang dari Ibnu Abbas, bahwa ad-dhalalah maksudnya adalah kufur dan huda adalah iman. Jadi mereka adalah yang menukar kekufuran dengan keimanan. Iman mereka ditukar dengan sebuah kekufuran. Maka perjalanan mereka tidak akan untung. Hitung-hitungannya tentu tidak akan untung. Sesuatu hal yang harganya atau nilainya sangat rendah, malah kita miliki, kita yang sudah punya sesuatu yang nilainya besar, justru malah kita tukar. Waqala Mujahid, Imam Mujahid memberikan tafsiran tentang ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, amanu tsumma kafaru. Tsumma kafaru. Orang yang sudah beriman tiba-tiba kufur. Kalau istilah di Islam disebut murtad. Jadi sudah beriman tiba-tiba kufur. Itu orang yang menjual petunjuk kemudian ditukar dengan kesesatan. Kalau sudah beriman kok malah menjadi kufur. Sudah pernah dekat kepada Allah, sudah pernah rajin dalam ibadah, sudah pernah menjadi orang yang mendekati sebuah kebaikan, tiba-tiba terganggu dan akhirnya menjadi kufur. Waqala Qatadah, kalau Imam Qatadah memberikan tafsiran agak lain, bukan hanya menukar, tapi ini mungkin yang banyak menimpa pada kita semua. Apa? Istahabud dhalalah alal huda. Kalau menurut Imam Abu Qatadah, seorang sahabat, mengatakan bahwa ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, orang yang menukar kesesatan dengan petunjuk adalah istahabud dhalalah alal huda, lebih cinta terhadap kesesatan daripada petunjuk. Jadi hatinya lebih cenderung, lebih condong kepada kesesatan, lebih suka pada kesesatan daripada petunjuk itu sendiri. Jadi ketika kita melakukan sebuah hal yang indikasinya menuju pada petunjuk, itu tidak suka. Kemudian dalam hati cenderung kesukaannya itu suka terhadap hal-hal yang sesat. Dan ternyata ini kan
menjangkiti setiap orang. Lebih memilih, lebih mencintai terhadap kesesatan daripada petunjuk itu sendiri. Lebih mencintai urusan yang dunia daripada urusan yang akhirat. Ya seperti tadi, kalau kita suruh pilih dunia dan akhirat yang mungkin dengan kesempatan yang sama, dengan waktu yang sama, kebanyakan dari kita akan memilih daripada dunia itu sendiri. Istahabud dhalala 'alal huda. Mereka lebih mencintai terhadap kesesatan, mencintai terhadap dhalalah itu 'alal huda dibanding untuk mencintai terhadap petunjuk itu sendiri. Kalau pagi-pagi mau bangun subuh, mencintai selimutnya atau lebih mencintai sama tubuhnya. Kebanyakan istahabud dhalala 'alal huda, mencintai kesesatan daripada petunjuk. Makanya orang yang jamaah subuh itu jumlahnya sedikit secara umum. Masih banyak orang yang tidur. Kenapa? Istahabud dhalala 'alal huda, lebih mencintai kesesatan daripada petunjuk itu sendiri. Wa hadza qalahu Qatadah, dan hal yang diucapkan oleh Imam Abu Qatadah ini yusbihu fil makna qaulu ta'ala fi Samud, sama dengan firman Allah yang ada di dalam Al-Quran yang membahas tentang kaum Samud. Allah berfirman, fa'amma samudu fahadainahu fastahabul 'ama 'alal huda. Ini Allah berfirman seperti itu. Wa amma samudu, dan ada kaum Samud, ya, kaum Samud, kata Allah, fahadainahu, maka kaum Samud ini dulu aku beri petunjuk. Aku beri petunjuk, kata Allah. Fastahabul 'ama 'alal huda, akan tetapi mereka cinta atau menyukai buta terhadap petunjuk itu sendiri. Fastahabul 'ama 'alal huda, lebih baik mencintai kebutaan, mencintai kesesatan daripada petunjuk itu sendiri. Artinya semua orang yang dikasih petunjuk oleh Allah itu akan memilih sesuai dengan apa yang ada di dalam nafsunya. Kaum Samud dikasih petunjuk oleh Allah, dikasih kitab oleh Allah, dikasih wahyu oleh Allah, tapi mereka lebih mencintai kesesatan daripada petunjuk itu sendiri. Umat Muhammad dikasih petunjuk, dikasih Al-Quran, dikasih sunnah Rasulullah, suruh memahami, tapi kadang lebih mencintai hal-hal yang main, ya. Mencintai petunjuk selain Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Fastahabul 'ama 'alal huda, mereka lebih mencintai kesesatan daripada petunjuk, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Abu Qatadah. Istahabud dhalala 'alal huda, lebih mencintai kesesatan daripada petunjuk itu sendiri. Wa hasil qaulil mufassirin fi ma taqaddama, dan dari kesimpulan tafsirnya para mufassir, tafsirnya orang-orang ahli tafsir, baik di kalangan sahabat tabi'in maupun tabi'in, sebagaimana penjelasan yang telah lewat, annal munafiqina adalu anil huda ila dhalal wa tabu anil huda bil dhalal. Maksudnya adalah bahwa orang-orang munafik itu adalu anil huda ila dhalal, mengganti atau menukar petunjuk yang sudah mereka miliki itu dengan kesesatan. Wa tabu anil huda bid dhalal. Jadi mereka membuang petunjuk itu dan mengambil dhalal itu atau kesesatan itu untuk mereka. Jadi orang-orang munafik, mereka adalah orang yang selalu mencintai terhadap kesesatan, mencintai terhadap kebutaan, dan membuang
yang ada, petunjuk yang diberikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu yang dimaksud ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Mereka itu adalah orang yang mengambil atau membeli kesesatan dengan petunjuk. Ay badalu al huda sama bil dhalal. Badalu al huda, menyerahkan petunjuk. Jadi petunjuk yang sudah ada di depan mata diserahkan samaan lil dhalal, untuk membayar kesesatan, yang akan diambil untuk dirinya. Wasawa'un fi dzalika man kana minhum qad hasala lahu iman tsumma raja'a minal kufr. Baik itu adalah orang yang asalnya sudah beriman kemudian dia mengambil kekufuran, atau yang memang belum pernah iman sama sekali. Zaman Rasulullah ada orang yang asalnya Yahudi, kemudian masuk Islam, kemudian jadi munafik. Abdullah bin Sabah atau Abdullah bin Ubay, asalnya Yahudi, masuk Islam. Berarti sudah petunjuk di depan mata, petunjuk ada di hadapan, petunjuk telah dipegang. Tapi kemudian karena ada kepentingan tertentu, ada sesuatu hal yang mereka harapkan, mereka menjadi munafik. Ditukarkanlah petunjuk itu kepada kesesatan. Rela dia mengambil kesesatan dan membuang petunjuk yang sudah ada di depan mata. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim. Yang begitu itu adalah karena sesungguhnya mereka beriman, tsumma kafaru, maka kemudian mereka kafir, fatubi'a 'ala qulubihim, maka hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tertutupnya hati itu, annahum istahabbu dhalalah 'alal huda, mereka lebih mencintai kesesatan, lebih mencintai jalan yang menuju ke arah sesat, 'alal huda, daripada jalan yang menuju ke arah petunjuk. Orang itu, kebanyakan orang belum tentu ketika diingatkan, diajak ke jalan-jalan yang memberikan mereka untung, diajak pada jalan yang memberikan mereka itu selamat, itu sekonyong-konyong kemudian mereka mengikuti, itu enggak begitu. Gambarannya itu kayak mencuri. Ketika mereka di jalan-jalan yang yang sulit, yang gelap, mungkin di bawah pohon bambu dan lain sebagainya, dan kemudian kita itu lihat kok ada orang nggak pakai lampu, nggak pakai baterai, berjalan di gelap-gelap kayak gitu, kasihan ah, saya bawa baterai yang terang ini, aobori gitu lah. Nah, bagaimana kira-kira maling itu? Marah. Kalau mungkin kita banyak orang, mereka lari. Tapi kalau mereka berdua bertiga dan kita sendirian, bisa jadi kita yang dikeroyok, kan gitu kan? Ya, karena apa? Memang dia mencintai kesesatan. Ketika ditunjukkan jalan, dikasih penerangan, itu dia nggak suka. Begitu juga kita ketika jalan arah kesesatan, ketika kita berada di dalam sesuatu hal yang menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan kasih penerangan dari Al-Quran, kasih penerangan dari Al-Hadis, Sunnah Rasulullah, belum tentu dia menerima. Karena kan dia jurusan kepada kesesatan. Bisa jadi lari, bisa jadi memusuhi, kan begitu. Bisa jadi lari, bisa jadi memusuhi. Karena apa? Annahum istahabbu dhalalah 'alal huda. Karena mereka lebih cinta terhadap kesesatan itu daripada petunjuk. Walaupun mereka itu juga tahu sebenarnya, oh ini jalan yang salah ini, yang benar itu harusnya ke sana, tahu. Tapi tidak serta-merta gampang orang itu dikasih petunjuk. Masya Allah, karena petunjuk adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
Karena yakun halu fariqin akhar, sebagaimana keadaan orang-orang lain, minhum fa innahum anwa'un aqsam, sehingga orang itu macam-macam. Ada yang memang dari sejak lahir dia belum pernah mengenal Islam. Jadi sejak lahir dia belum pernah mengenal berat petunjuk, belum pernah mengenal berat kebenaran, tapi dia langsung menyukai dalam kesesatan itu. Tidak mau diajak untuk memilih terhadap petunjuk atau terhadap kebenaran itu. Tapi ada juga yang mereka itu pernah masuk ke dalam Islam, pernah petunjuk itu ada di depan mata, pernah petunjuk itu sudah ada di tangan mereka, tapi kemudian buang dan lebih mencintai kepada kesesatan. Kalau begitu, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Fama rabihat, maka mereka tidak akan beruntung. Fama rabihat, dan tidak akan untung tijaratuhum, dagangan mereka, perniagaan mereka, wa ma kanu muhtadin, maka mereka tidak akan mendapat petunjuk. Ay ma rabihat safatuhum fi hadhil bai'ah, tidak mungkin beruntung perdagangan dan pernikahan mereka. Wa maka muhtadin, dan mereka tidak akan mendapat petunjuk. Ay rasyidina fi sani'ihim, dan di dalam perbuatan yang seperti itu tidak mungkin mereka itu beruntung. Perbuatan yang mereka lakukan, perbuatan yang mereka perbuat, perdagangan yang mereka lakukan tidak akan mendapatkan keberuntungan, tapi justru kerugianlah yang mereka dapat. Seolah-olah keuntungan ada di depan mata, tapi ternyata kenyataannya adalah kerugianlah yang menimpanya. Karena apa? Menjual petunjuk, menjual suatu kebenaran, menjual keimanan, dan ditukar dengan kekufuran, ditukar dengan kesesatan, ditukar dengan jalan-jalan yang tidak jelas. Maka itu kita yang harus waspada. Wa qala Ibnu Jarir, haddatsana Bashir, haddatsana Yazid, haddatsana Sa'id an Qatadah, fama rabihat tijaratuhum ma kanu muhtadin, tidaklah akan beruntung perdagangan mereka dan mereka tidak akan mendapat petunjuk. Wallahi demi Allah, ra'aitumuhum kharaju minal huda ila dhalalah. Orang yang tidak beruntung itu yang kalian lihat bahwa mereka berbondong-bondong keluar dari petunjuk menuju kepada kesesatan. Mereka berbondong-bondong keluar dari petunjuk dan menuju kepada kesesatan. Ra'aitumuhum kharaju minal huda ila dhalal. Berbondong-bondong mereka keluar dari petunjuk yang sudah jelas menuju kepada kesesatan. Wa minal jamaah ila firqah, dan keluar dari kebersatuan, keluar dari jamaah, keluar dari kebersamaan, ila firqah, menuju kepada perpecahan. Ini juga termasuk orang yang menjual petunjuk ditukar dengan kesesatan. Jamaah ar-rahmah, persatuan adalah rahmah, tapi menuju kepada firqah, menuju kepada perpecahan. Wa minal amni ilal khauf, dan kemudian keluar dari aman, dijamin keamanannya oleh Allah, ilal khauf, menuju kepada sesuatu yang tidak aman, menuju kepada ketakutan. Khauf, ya, khauf, takut, tidak ada jaminan. Kemudian wa minas sunnah ilal bid'ah, keluar dari sunnah menuju kepada kebid'ahan. Semuanya ini adalah orang yang menukar petunjuk, ishtarau dhalalah bil huda, petunjuk yang sudah ada di depan mata ditukar dengan kesesatan. Wa hadza rawahu Ibnu Hatim min hadis Yazid bin
Zuhri an Sa'id an Qatadah bimisli sawa, sebagaimana yang dijelaskan riwayat dari Imam Abu Qatadah menjelaskan tentang masalah orang yang menukar sebuah petunjuk ditukarkan kepada kesesatan. Ayat selanjutnya Allah memberikan contoh gambaran orang yang menukar petunjuk ditukar dengan kesesatan atau membeli kesesatan dibayar dengan petunjuk. Allah menggambarkan masaluhum kamasalil ladzi istawqada nar falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Masaluhum, perumpamaan mereka orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk atau menukar petunjuk ditukar dengan kesesatan, kamasalil ladzi, sebagaimana contoh orang istauqada naron, orang yang menyalakan api, falamma adaa'at, maka ketika api itu menyala dan kemudian menerangi mahaulahu, apa-apa yang ada di kanan kirinya, dhahaballahu binurihim, maka kemudian Allah menghilangkan cahayanya, wa tarakahum, kemudian Allah meninggalkan mereka fi dhulumatin, di dalam kegelapan, la yubsirun, maka mereka tidak akan melihat. Gambarannya seperti orang yang menyalakan api di dalam kegelapan, inginnya dengan api yang dinyalakan itu akan bisa tersinari, akan bisa mendapat sinar, kemudian akan melihat dengan jelas sehingga bisa berjalan. Tapi kemudian setelah api itu menyala, kemudian mendapat sinar, kemudian melihat kanan kirinya itu dengan sinar api yang dinyalakan itu, baru satu langkah melangkah, falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim, maka kemudian Allah menghilangkan cahayanya itu, wa tarakahum fi dhulumatin, dan Allah meninggalkan mereka dalam keadaan gelap, la yubsirun, maka mereka tidak melihat. Gambaran orang yang menukar petunjuk dengan kesesatan sebentar sekali. Jadi kita di gelapnya malam, kita menyalakan api, harapannya supaya kanan kiri itu bisa terlihat. Tapi ketika api itu dinyalakan, baru nyala sebentar, mungkin terkepang angin, hujan mati, sehingga gelap kembali, atau terkena air hujan sehingga api itu mati, maka menjadi gelap kembali. Ketika sudah seperti itu, maka mereka tetap berada di dalam kegelapan itu, la yubsirun, dan mereka tidak akan melihat apa-apa. Ini gambaran yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gambaran orang yang menukar petunjuk dengan kesesatan. Maka jangan berani mencoba. Berani mencoba. Ketika panjenengan sudah mendapat petunjuk dari Allah, milih yang halal daripada yang haram. Ada seseorang itu yang bisnisnya bisnis ribawi, padahal jelas dalam hadisnya Rasulullah menjelaskan tentang bahayanya riba. Dalam riba itu ada 77. Yang paling ringan seperti zina dengan ibunya. 1 dirham makan harta riba, dosanya sama dengan zina 30 kali. Ngeri sekali Pak ya. Orang yang belum bisa keluar dari riba itu mungkin ya sulit. Tapi ketika jenengan sudah dapat pertolongan Allah, keluar sedikit aja. Jangan coba-coba ke situ lagi. Kalau coba-coba ke situ lagi, dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin yubsirun. Tidak akan bisa kembali lagi. Tidak akan bisa kembali lagi. Karena
petunjuk yang sudah ada itu, petunjuk yang sudah akan diberikan oleh Allah itu ternyata ditinggalkan, mengambil kesesatan, nanti tidak akan bisa kembali. Api menyala kemudian akan terang, malah dipadamkan, tidak akan ada jalan keluar lagi. Begitu juga orang yang mungkin bisnis, pekerjaan yang sifatnya tidak halal. Setelah itu kita bisa keluar dikit-dikit kok kembali lagi, Masya Allah. Apapun itu Mbak, apapun itu. Pemain panjenengan sudah terbiasa, tadinya nggak pernah sholat jamaah ke masjid 5 waktu, apalagi subuh. Tapi dapat sinar hidayah dari Allah, mulailah dikit-dikit. Setelah itu kok mencoba ditinggalkan, mencoba meninggalkan. Satu kali merasa ada yang bilang ya, 2 kali biasa-biasa aja begitu, 3 kali ya sudah lupa. Akhirnya zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Allah menghilangkan cahaya itu, dan yang ditinggalkan apa? Kegelapan. Kalau yang ditinggalkan kegelapan, maka nanti tidak akan bisa kembali lagi. Maka kita harus mempertahankan Buddha, mempertahankan petunjuk ketika Allah telah memberikan petunjuk kepada kita. Karena banyak orang yang bergelombang, keluar masuk, padahal orang mengatakan innalladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma zdadu kufra lam yakillahu yaghfir lahum wa la yahdihum sabila. Sesungguhnya orang yang beriman kemudian kufur, kemudian beriman lagi, kemudian kufur lagi, kemudian tambah kufurnya, lam yakillahu yaghfir lahum, sungguh Allah tidak akan mengampuni seseorang yang seperti itu. Wala yahdihum sabila, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk, Allah tidak akan memberikan jalan keluar, jalan petunjuk kepada orang yang seperti itu. Karena orang itu kalau dalam bahasa kita namanya mencela gitu ya. Nah, makanya kita setelah mendapat sebuah petunjuk dari Allah, sekecil apapun kita pertahankan. Ketika kita sudah menyalakan api buat perang, dipertahankan, jangan sampai mati. Kalau sampai padam, tidak akan bisa menyala lagi. Ini gambaran orang munafik seperti itu. Jadi seperti orang yang menyalakan api untuk memberikan penerangan, tapi setelah api nyala itu ternyata dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu masalun wa mislun wa masilun aidon wal jam'u amsal. Kamasal ada mislun, masal, masil, jamnya adalah amsal. Dalam Al-Quran sering menggunakan kata ini. Wa tilkal amsal nadribuha linnas wa ma ya'lamuha illal 'alimun. Yang demikian itu adalah contoh-contoh yang aku buat untuk manusia, dan manusia kebanyakan tidak bisa mengambil pelajaran itu, tidak bisa memikir illal 'alimun, kecuali orang yang alim. Masal. Di sini Allah memberikan contoh wasayyatuhum ba'dal basirah ilal, menjadikan mereka melihat setelah tidak melihat, tapi setelah itu tidak melihat lagi. Biman istau qadana falamma adha'at ma hawlahu wa tafa'a biha wa absara biha ma an yaminihi wa an simalihi wa ta'anasa biha fabina wa kadalik il tafa'at nahu wa sara fi dhalamin syadidin la yubsiru wa la yahtadi wa huwa ma'ahada asham la yasma'u abkam la yantiku a'ma laukana ya'an lan absar. Menyalakan api kayak yang saya terangkan tadi, harapannya untuk melihat kanan kiri, sebelah kanannya, sebelah kirinya, tapi ternyata setelah api itu dinyalakan sebentar aja langsung padam, langsung tidak bisa mengambil kemanfaatan yang ada di situ. Setelah dia menikmati itu, ternyata api itu padam, sehingga dia justru berada di dolan syadid, di kegelapan yang sangat, sehingga tidak bisa melihat kanan kirinya. Asom la yasma' akam la yantik akma, dia
mendengar, dia tidak bisa berkata apa-apa, tidak melihat. Falihada la yajiu ila ma kana alaihi qabla dzalika. Maka mereka tidak akan bisa kembali karena apa? Sumun, bukmun, umyun. Sumun mereka adalah apa? Tuli atau telinganya tidak bisa dimanfaatkan, sehingga suara-suara petunjuk ya sudah tidak dengar. Bukmun, bisu, ya, tidak bisa berkata-kata. Terus umyun, buta. Coba kita bayangkan, tuli, bisu, buta, apa yang diharapkan? Tidak ada satupun yang diharapkan dia itu bisa untuk kembali pada petunjuk itu. Maka la yarji'un, mereka tidak akan bisa kembali. Punya mata, matanya nggak bisa digunakan. Punya telinga, telinganya nggak bisa digunakan. Punya mulut, mulutnya tidak bisa digunakan. Masya Allah, tidak bisa kembali. Fakadzalika haula'i munafiqun fi istibdalihim ad-dhalala iwadhan 'anil huda. Hal yang demikian itu dampak daripada orang munafik yang menggantikan petunjuk diganti dengan kesesatan, atau yang mengambil dhalala sebagai gantinya dia telah membuat petunjuk. Wastihbabuhum al-ghayy 'anil rusdi, mereka lebih memilih kepada ghaib, berlebihan milih untuk sesuatu yang sesat ala rusdi daripada petunjuk itu. Wa fi hadzal masal dalalatun ala annahum amanu. Di dalam contoh ini menjadikan dalil ala annahum amanu tsumma kafaru, bahwa orang munafik itu asalnya adalah beriman kemudian kafir, sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka adalah asalnya beriman kemudian kafir. Artinya orang yang menukar petunjuk ditukar dengan kesesatan, itu berarti kan mereka sudah beriman, mereka sudah punya keimanan, mereka sudah tahu petunjuk itu, sudah tahu jalan yang lurus itu, tapi dihilangkan, dibuang, ditukar dengan kesesatan. Maka kita harus waspada, hati-hati. Ya, yang seperti tadi gambarannya banyak, dari hal yang mungkin halus ya sampai yang terang-terangan, sampai yang sangat jelas. Kalau tadi awalan gambaran minta urusan dunia sama-sama yang halal, dan minta urusan akhirat kita lebih suka minta kepada dunia itu. Kemudian kalau urusan-urusan apa yang lebih jelas lagi mungkin ya, hal-hal yang haram, ini yang halal, lebih memilih yang haram. Padahal sudah jelas keharamannya itu. Tapi kadang-kadang kalau kita itu mungkin baru bisa meninggalkan keharaman yang A. Mungkin kita sudah merasa bersyukur karena keharaman yang A ini sudah kita bisa tinggalkan. Tapi kadang-kadang kan ada keharaman B yang belum tentu kita bisa meninggalkan. Padahal dalam Islam itu disuruh totalitas. Udkhulu fisilmi kapan. Padahal dosa itu kan banyak sekali kalau kita hitung. Mungkin kita sudah bisa meninggalkan zina, tapi ternyata belum bisa meninggalkan riba. Padahal riba dengan zina sama saja pada tukaran gitu. Kalau kita sebagai orang yang ke Mesir sama Aroti, mungkin kita tidak akan terjebak mungkin secara dohir itu melakukan dosa membunuh orang untuk kelahi. Tapi kadang-kadang dosa kita yang ada dalam hati bisa riya, bisa sombong, bisa ujub, kan gitu. Karena dosa itu banyak sekali. Dan semuanya kita berusaha untuk bisa meninggalkan. Karena dosa-dosa itu diciptakan oleh Allah untuk ditinggalkan, bukan untuk dilakukan. Ada perintah-perintah Allah diciptakan oleh Allah, diciptakan untuk dilakukan, bukan untuk
ditinggal. Itu. Kadang kita memilih, oh ini Buddha, oh ini dolala. Caranya gimana ya? Caranya gimana? Ya caranya kita harus terus perang terhadap hawa nafsu kita tadi. Paling nggak dibayar, hidup kita tinggal berapa hari. Sudah waktunya kita untuk berubah. Sudah waktunya kita untuk melakukan sebuah hal-hal yang akan menguntungkan kepada kita. Perdagangan yang akan membuat kita itu beruntung untuk selama-lamanya. Perdagangan yang akan membuat kita itu bahagia untuk selama-lamanya. Bukan untuk yang sekedar sementara, yang sekedar sedikit saja, sehingga kita akan rugi selama-lamanya. Fahum la yarji'un, tidak akan bisa kembali lagi. Baik ini setelah nanti ke akhirat ataupun orang yang masih di dunia tadi. Tapi kalau sudah menukar petunjuk itu dengan kesesatan, tetap sulit mereka untuk diharapkan kembali lagi kepada petunjuk yang ada itu. Imam Ibnu Jarir menyangka anal madrub lahu al-masalah guna lam yubinu fiqatin min al-awqat wa taja fi qawlihi wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ibnu Jarir dalam tafsir yang lain itu mengatakan bahwa yang dimaksud orang yang menukar petunjuk dengan kesesatan ini adalah orang-orang yang lam yu'minu fi waqtin minal awqat. Berarti adalah orang-orang Yahudi yang belum pernah masuk Islam, orang-orang Nasrani yang belum pernah masuk Islam, atau orang yang belum pernah tersentuh kepada petunjuk. Karena Allah berfirman, "Wa minan nas may yaqulu amanna billah." Sebagai manusia adalah iman kepada Allah. Wa bil yaumil akhir, mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, tapi hatinya tidak beriman. Akan tetapi wasawab anna hadza ikhbarun anhum fi hali nifaqihim wa kufrihim wa hadza la yanfi annahu kana hasala lahum iman qabla dzalika salamu wa taba ala qulubihim. Tapi yang tepat adalah bahwa orang-orang yang disinggung di dalam ayat ini adalah orang yang pernah beriman. Adapun kata-kata wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin ini baru membicarakan setelah mereka terjangkit penyakit munafik. Artinya yang disebut orang munafik itu adalah pernah baik. Orang munafik itu adalah pernah iman, pernah kuat imannya. Sehingga kalau zaman Rasul yang Abdullah bin Ubay, kemudian Abdullah bin Sabah pernah beriman dan imannya kuat. Mereka pun bisa tergoda, akhirnya menjadi munafik. Bagaimana dengan kita yang sekarang, yang mungkin imannya tidak sekuat mereka? Mana ada yang nanya, orang yang tahu bisa baca Al-Quran, bisa tahu terjemahnya Al-Quran, bahkan hadis-hadis Nabi juga tahu ini perintahan, ini larangan, tapi kok ya tetap saja dia itu membela kesesatan. Kenapa ya? Kok nggak mikir ya ininya? Jangan begitu. Kalau mereka itu tahu, tetap pengetahuan mereka belum setinggi pengetahuan Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab itu tahu. Abu Jahal orang mana? Orang Arab. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Dia setiap hari ngomongnya Arab. Kalau Nabi ngomong itu dia langsung paham, nggak harus diterjemahkan. Dan seperti saya ngomong sama dengan masuk harus diterjemahkan sama-sama orang Jawa. Lebih paham. Sehingga pernah kejadian antara Abu Jahal, Abu Lahab dan Hamzah ketika belum masuk Islam pada saat itu, ingin sekali mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran dan paham bahwa Al-Quran itu benar, tapi hidayah belum menyamar. Sampai berulang beberapa kali, nantinya Hamzah sendiri yang menyatakan masuk Islam. Abu Jahal dan Abu Lahab kekeh terhadap pendiriannya. Bagaimana nanti kalau saya mengikuti Muhammad? Kalau dalam bahasa sekarang mungkin apa kata dunia, kan begitu ya? Ya kok mengikuti anak kecil kan begitu? Ketika Muhammad lahir, yang bopong-bopong, menawafkan, kalau dalam bahasa kita menggadang-gadang, ini anak adikku Abdullah yang sudah meninggal, anak laki-laki satu-satunya, penerus kita ini yang mau dibangga-banggakan begitu. Abu Jahal suka sekali.
kelahiran Muhammad sebelum menjadi Rasulullah. Tapi ketika Muhammad umur 40 tahun dikasih wahyu oleh Allah di Gua Hira. Ketika itu Muhammad pergi ke Jabal Qubais di kanan kiri Mekah itu, naik ke situ, kaum Quraisy dipanggil ya Quraisy, ya Masyarul Quraisy, ya Ibnu Abdul Muthalib, ya Bani Abdul Muthalib, hei orang-orang Quraisy, hei anak cucu Abdul Muthalib, kumpullah ke sini, semuanya kumpul. Rasulullah mengatakan, hai orang-orang Quraisy, kalau aku berkata di belakang gunung ini ada musuh yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Maka serta menjawab, kami semua belum pernah membohongkan engkau, hai Muhammad. Sejak engkau bisa bicara sampai sekarang, apapun yang kau katakan, kami ini semuanya mempercayainya. Kan begitu. Kemudian Muhammad mengatakan, aku ini sekarang diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Kalian diancam oleh siksa-siksa Allah kalau kalian tidak mengikuti ajakan-ajakan Allah lewat risalah yang dibawa oleh saya, maka kalian akan terancam siksa oleh Allah. Serentak Abu Lahab menunjuk jari dengan mengatakan, tuban laka, celaka kamu yang Muhammad, anak celaka kamu. Orang terus dikumpulkan hanya untuk itu, dan begitu. Serentak ketika ajakan itu kepada ajakan tauhid, ajakan kepada ajakan dakwah yang mencintai selama 40 tahun bisa tiba-tiba menjadi benci, kan begitu. Karena hidayah. Nah, sehingga kalau kita orang yang tahu, ini tahu, baca ini tahu, tapi masih melanggar larangan, masih tidak melakukan apa yang diperintahkan, itu akan saja semoga petunjuk menghampiri mereka. Karena hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memang ilmu adalah merupakan sarana dan prasarana yang akan menghantarkan kita mendapat hidayah. Tapi tidak semata-mata dengan ilmu itu. Maka kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberi keistiqomahan. Istiqomah. Karena Rasulullah sudah mengatakan bahwa di akhir zaman akan ada fitnah, ya. Pagi-pagi orang itu beriman, sore-sore itu jadi kafir, sore-sore iman, pagi-paginya jadi kafir, menjual agamanya dengan harga yang murah, kan begitu, fitnah. Sehingga kalau kita tidak berlindung, meminta terus kepada Allah untuk diberi keistiqomahan, Allah mudah sekali membalikkannya. Maka kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinil Islam, hai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami tetap berada di dalam agama Islam. Masya Allah. Jadi sifat kemunafikan ini adalah ada di dalam hati seseorang, tapi yang dijuluki orang munafik itu orang yang pernah beriman, orang yang pernah kekeh memegang atau mengarungi hidayah itu. Tapi tiba-tiba karena ada sesuatu hal, karena ada sesuatu bisikan setan, entah itu dari setan manusia maupun setan jin, ataupun bisikan dari nafsu itu sendiri, kemudian rela hidayah dilepas begitu saja dan diambillah kesesatan itu. Sehingga hal yang seperti ini tetap akan terjadi ila yaumil qiyamah. Semoga Allah selamatkan kita semua dari munculnya sifat kemunafikan yang ada di dalam hati kita, sehingga kita malah menukar petunjuk ditukar dengan kesesatan. Semoga Allah menjauhkan dari hal yang seperti itu. Sekian, persilakan kalau ada pertanyaan. Ya. Baik, seperti tadi yang panjangan mereka belum buat cuma yang ketemu saya tanyakan adalah baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang panjangan mereka tadi adalah sangat luar biasa dan betul-betul menyentuh hati kita semua. Yang ingin saya tanyakan adalah hidup itu adalah pilihan seperti yang juga DKI tadi. Dan setiap saat mesti berbenturan antara yang harus dilakukan dengan
kadang-kadang duniawi itu sendiri. Dan kadang-kadang tidak mudah untuk melakukan itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana supaya kita itu selalu tetap istiqomah. Jadi yang benar itu kelihatan benar dan kita mampu melakukan, yang salah itu memang kelihatan salah dan kita mampu meninggalkannya. Itu treatment apa, upaya-upaya apa yang harus kita lakukan supaya kita pelan tetapi pasti dalam keadaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang seharusnya pertanyaan itu adalah menjadi pertanyaan kita bersama. Maka di akhir tadi saya singgung ya, di samping kita itu berusaha, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa. Di samping berusaha itu jelas, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun usahanya, ya kita berusaha kumpul dengan orang yang baik, mendatangi majelis ilmu, membaca buku-buku agama yang benar. Insya Allah dengan hal yang seperti itu kita akan semakin memahami mana yang benar, mana yang salah, semakin akan tahu mana yang hak, mana yang batil, semakin akan mengerti mana yang sunnah, mana yang tidak ajaran sunnah. Setelah itu kemudian mesti akan pilih ini baik, ini jelek, ini baik, ini jelek. Kemudian senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kayak tadi kan saya gambarkan, selama ini kalau kita meminta urusan dunia, bahasa Jawa itu disebut temenan, wani batik, tulang peras, keringat, sikil, melayu, sirah bunyugi, mengenai urusan lejabuk masalah dunia kan begitu. Dengan punya rumah sudah sampai rencana 10 tahun masih ngontrak terus. Dalam hati itu mesti ndonga tenang anakku ya wis donga kepiye dulu dikabul gitu ya omah. Tapi pernahkah dengan itu ndonga ya Allah kontrak-kontrak ya ning donya nek nang akhirat kok nek kontrak ya kontrak ya sapa ora swarga dikontrakke kan enggak pernah kayak gitu kan. Ora apa-apa mbok sak jeke urip ning dengan kontrak aku ya ora apa-apa ya Allah. Nek ojo ngantek aku sesuk mati mlebu ning akhirat kok urung duwe omah ning surga kok aku harus kontrak ya duwite sepiro. Sing arep dikontrakke sapa yakin gak ada ya Allah. Saya nangis pada Engkau ya Allah semoga aku bakal di surga. Kira-kira kan yang sampai seperti itu kan jarang. Nah itulah yang mungkin kita doa pasti akan dikabuli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu. Jadi dengan berdoa istiqomah, ya Allah, ini saya sekarang ini bisa jamaah subuh, saya sekarang ini bisa kajian. Tapi kalau besok itu Allah membalikkan hatiku, aku jadi orang yang sesat, mudah bagiku ya Allah. Tapi aku berlindung ya Allah. Yang ku minta istiqomah ya Allah. Sisa hidup yang tinggal sebentar ini ya Allah untuk menyongsong kehidupan yang abadi. Aku minta betul pada Engkau ya Allah. Aku teteskan air mataku ya Allah. Kabulkan doaku ya Allah. Saya kira kalau kita berdoa seperti itu Allah akan memberikan kabul dalam doa kita. Karena kepentingan akhirat itu jauh lebih penting daripada kepentingan dunia yang sesaat. Ulama mengatakan musibatud dini asyaddu min musibatid dunya. Musibah agama lebih besar, lebih parah, lebih bahaya dibanding dengan musibah dunia. Tapi kalau kita terkena musibah dunia, orang berbondong-bondong menengok kita, mengabarkan. Tapi coba orang kena musibah agama, siapa yang berusaha ikut menasihati kita? Kan nggak pernah kita jamaah itu menengok namanya pada jamaah yang kebetulan sudah beberapa hari kok tidak jamaah subuh ya, sudah beberapa hari kok tidak ya. Kenapa? Kalau kita sudah tahu kabarnya paling sakit itu ya ditengok karena sakitnya. Tapi kadang ditengok karena musibah agamanya sekarang ini sudah tidak pernah jamaah subuh lagi ya, tidak pernah ini lagi ya. Itu kan musibah. Itu kan jarang sekali karena orang memahami musibah agama itu jarang, padahal musibah agama adalah lebih parah karena sakitnya akan bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, bahkan kadang-kadang selama-lamanya. Maka dari itu
itu di samping kita berusaha, mari kita berdoa di tempat-tempat yang mustajab, di setiap sholat kita, sholat malam kita, di sujud kita, di rukuk kita. Jangan hanya kepentingan dunia yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lebih memandangnya lebih jauh sedikit ke depan. Karena selama ini dunia kan Allah sudah memberikan terus secara gratis tanpa diminta pun. Setiap hari kita makan rezekinya Allah, kita minum airnya Allah, kita bernafas yang oksigen yang memberikan adalah Allah, dan semuanya itu gratis tanpa diminta, diberi oleh Allah, diberikan kepada kita. Tapi surga neraka sudah jelas ada di sana. Allah memberikan pilihan, mau minta yang mana? Al-haqqu min rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kebenaran dari Allah. Kalau kamu pilih beriman, berimanlah. Kalau kamu pilih kufur, kufurlah. Kamu beriman tidak menguntungkan saya, kata Allah. Kamu kufur tidak merugikan saya, kan begitu. Hanya saja kalau kamu kufur, inna a'tadna lidzalimina naron, akan kusediakan api neraka. Ahata bihim suratiqah, yang atapnya, kemudian alasnya, dindingnya semuanya api. Fa yastaghitsu yughassu bima'in kalmuhl. Kalau kita minum, dikasih minum seperti minyak yang mendidih, yasbil wujuh, dituangkan ke wajahnya menjadi rusak. Bi'sa syarab wa sya'at mutafaqah. Sejelek-jelek minuman adalah minuman orang yang jadi neraka, dan sejelek-jelek orang berkumpul adalah berkumpul di neraka. Apakah kita tega ketika kayak begitu? Tapi sini pilihan, mau iman, imanlah, mau kufur, maka kita minta kepada Allah. Minta, dan Allah pasti mengabulkan terhadap permintaan kita kalau kita berdoa dengan serius. Begitu Pak, Allah. Ada lagi? Bismillah. Ustaz, ada yang mesti kita tanyakan. Tadi tafsir menjual menukar hidayah dengan kesalahan terhadap menukar sunnah dengan tidak. Mungkin kalau untuk diri pribadi kita dan keluarga kita sudah berusaha maksimal. Cuma mungkin kalau kita melihat lingkungan kita lebih jauh atau lingkungan sekitar kita, tempat tinggal kita, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk berdakwah sunnah di lingkungan kita, sedangkan latar belakang kita adalah awam terhadap cara-cara berdakwah, atau mungkin untuk berdalil pun kita tidak bisa. Mungkin apa yang bisa kita lakukan? Kalau dalam pepatah Jawa itu mengatakan, kayak yang minggu kemarin saya katakan, Purwodadi kotane sehingga dinyatane sepi pamrih rame tinggali. Artinya bahwa langkah-langkah dalam berdakwah itu sekarang yang lebih tepat adalah dari perilaku. Kita berlomba-lomba untuk memperlihatkan akhlakul kalimat kita terhadap mereka. Maka tafsiran dari ayat qul ila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, berdakwalah, ajaklah kepada jalan Tuhan ila sabil rabbika bil hikmah, dengan arif, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan tutur kata yang bagus. Artinya kita sekarang terdepankanlah nilai-nilai amal. Contoh, sebaik-baik makan buka atau sebaik-baik makanan yang digunakan untuk buka adalah kurma. Kita ngomong terus pada masyarakat yang benar-benar masyarakat pedalaman yang kurma itu kayak apa itu belum pernah lihat. Kurma itu kayak apa kok? Nah, padahal dalilnya jelas, khairul iftar at-tamr, sebaik-baik makan buka adalah kurma. Tapi kan belum pernah lihat kurma itu. Akan sulit. Maka yang paling baik kita bawa kurma, bagikan kamu-kamu ini Bu buat buka ya. Itu pun terjemahan orang
belum pernah makan, besok dicoba lagi, kan begitu. Insya Allah lama-lama ya, maksud tak rasanya kok lagi ya, begitu. Kok enak ya? Nah, lama-lama tahu. Ini loh, bahwa kalau buka puasa itu paling baik adalah dengan makanan ini. Jadi kita mengedepankan apa ya? Perbuatan terlebih dahulu, kemudian baru diikuti dengan kata-kata yang indah. Kata yang indah, umpama bahwa Islam itu kan sangat indah, pokoknya Islam tentang masalah dikaitkan dengan keimanan tentang memuliakan kamu. Maka yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifa. Dengan bertamu di tempat saya, mungkin kajian di musola saya ngomong bahwa barang siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir, maka muliakan tamunya. Tapi ternyata setelah selesai dengan saya tinggal untuk makan itu aja lah. Ini nanti Ustaznya ngomong merinding gitu. Ini kan tidak mencerminkan perilaku, ngomong iya bener. Tapi beda ketika orang datang, mobilnya banyak mungkin monggo, orang juga monggo sahabat meneh. Ini gak ada yang mengatakan monggo. Meskipun ya, memang dihormati ya. Gimana toh? Sebetulnya gimana? Oh, menghormati tamu itu bagian daripada iman kepada Allah dan hari akhir. Ngomongnya di belakang, tapi praktek terlebih dahulu, insya Allah akan mengenal. Kadang-kadang orang kita itu, pokoknya dengan ketahuan orang yang tidak kenal kadang-kadang ditanya aja, Pak, menurut saya itu jalan yang menuju kampung ini budi, sing takon ini sing helm, kemudian mesin motor nggak dimatikan, jadi kan nggak masalah. Itu kan apa namanya ya, hak dia, gitu ya. Kita kan punya kewajiban bedanya sudah jalan kanan ketika modal neko belok kanan belok kiri kanan yang gitu lah. Kan tunjukkan itu aja, nggak usah tujuan takon helm orang ngerti nyokol mesin orang ngerti pantai ini sasar ya gitu kan. Berarti sudah apa namanya? Artinya itu tidak mencerminkan contoh yang baik. Ya, artinya seperti itu. Jadi kita tunjukkan kita dengan perilaku yang baik. Syukur-syukur kok perilaku ini narapiin, muncul kemudian nanti dan kesasar. Soal itu juga kita tahu kalau kenapa hampir kan gitu. Oh ya kayak itu adalah sunnah Rasul. Bilang sunnah Rasulnya itu di belakang. Itu insya Allah akan lebih mengenal. Apapun lah. Sehingga tentang sunnah, tentang hal yang bid'ah, tentang yang tidak, itu memang harus sedikit bil hikmah kalau boleh dengan hasil maksudnya seperti itu. Perlihatkan perilakunya dulu, dan setelah itu ini tuh bukan karena ini itu, tapi karena kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Bukan yang tidak bermanfaat. Ini kan manfaatnya kurang. Akhirnya kita tidak ngomong pun orang itu bisa membandingkan punya ya. Oh iya ya. Maka mari kita perilaku kita lebih baik. Juga makanya itu bila walaupun akhir pada kirim jarohu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tetangga. Tetangga kita baik. Walaupun tetangga itu mungkin belum ibadah. Karena tetangga itu kan punya ada 3 macam toh. Ada yang punya 3 hak, 2 hak, 1 hak. Tetangga, saudara, muslim, 3 hak. Hak karena muslim, hak karena saudara, hak karena tetangga. Tetangga non-muslim bukan saudara, punya 1 hak karena dia menjadi tetangga kita. Nah harus kita hati-hati. Jangan mudah kalau buang sesuatu, lempar sana, lempar sini, beli durian banyak. Duriannya kita makan, lempar ke tetangga. Ya mesti ini siapa dong? Kemudian kok yang kayak melakukan kayak gitu, pokoknya muslim kan sih Islam kan harus dijelek-jelekan kok. Oh Islam itu kayak apa? Apalagi yang melakukan seperti itu jenggotnya panjang. Oh kenapa dia jenggot? Kan begitu. Karena dari perilaku yang tidak baik. Maka dari itu perilaku kita lebih baik dibaikkan terlebih dahulu hal-hal yang dianjurkan oleh Rasulullah itu kemudian nanti baru menumpangi insya Allah ya memang tetap itu kesadaran. Itu mas. Wallahu insya Allah.
motor itu termasuk riba? Terus yang kedua, apakah semua sistem simpan pinjam yang ada di Indonesia itu rata-rata sudah menuju kepada riba, dan gimana solusinya? Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Yang kedua gimana yang kedua? Apakah semua sistem simpan pinjam yang ada di Indonesia apakah itu sudah menuju kepada hukum riba, dan gimana solusinya, Ustaz? Terima kasih. Terima kasih. Kredit motor, ya ada yang riba, ada yang tidak. Ya, ada yang riba, ada yang tidak. Nanti tergantung akhirnya dan tergantung di mana kita membeli motor itu. Ya, yang menggunakan sistem riba lebih banyak daripada yang tidak menggunakan sistem riba. Jadi nanti kita pilih-pilih dan kita nanya, ya, sistem riba tidak. Kalau simpan pinjam mayoritas lah 99% riba. Mungkin ada yang tidak, tapi ya sedikit sekali lah. Jadi 99,9% semuanya riba kalau simpan pinjam. Kecuali kita pinjam dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan kenalan kita yang tidak bisa pakai bunga, gitu ya. Tapi kalau simpan pinjam sekarang koperasi baik yang negeri atau yang swasta, kok simpan pinjam untungnya dari mana? Untungnya dari bunga. Tidak mungkin dia tidak mengambil untung walaupun dengan alasan administrasi, dengan alasan membayar karyawan dan sebagainya. Dia mendirikan simpan pinjam itu sebuah usaha. Kalau itu sebuah usaha kan nggak boleh. Dalam Islam harusnya kan baitul mal. Tapi ya tidak bisa disalahkan dalam satu sisi saja, tapi karena juga ada kesalahan-kesalahan sisi yang lain. Sehingga kadang-kadang akhirnya menjadi sesat berjamaah begitu. Contohnya apa? Umpamanya kita pinjam terhadap saudaranya sendiri, pinjam temannya sendiri. Saya pinjam Pak Agus temannya ya. Nah, jadi Pak Agus percaya banget ya aku. Pinjam 10 juta Pak. Oh, dengan uangnya yang longgar. Nanti bulan depan saya kembalikan. Pinjam pertama bulan depan, sebelum bulan depan janji tanggal 30, tanggal 20 sudah kembalikan. Besok pinjam lagi, tepat tanggal 30. Besoknya pinjam lagi, malah sudah loyong tanggal 30 belum bayar. Kan itu Pak Agus itu nanti itu belum bayar. Pak Agus mencoba menagih, mana lagi kalau dibayar tapi saya ini kan janjinya tanggal 20. Ini saya Pak tanggal sampai ini ya. Mungkin tanggal 60 bisa bayar. Tapi nanti untuk ketiga kalinya kadang semakin sulit, semakin tidak dibayar. Semakin Pak Agus nagih itu lebih malu daripada orang yang nyari utang. Iya, nagih utangnya sendiri lebih malu daripada orang yang nyari utang. Dan itu ternyata banyak yang seperti itu. Akhirnya Pak Agus sudah pasang kuda-kuda, yang utang mesti bakal utang itu ya. Nah, sudah yang kemarin aja nggak bayar. Nah, akhirnya gimana kalau seperti itu? Akhirnya ada seseorang membuat sistemnya pakai bunga. Semakin kamu tidak bayar, harusnya semakin nanti ada dendanya. Kalau sampai sekian bulan tidak bayar, rumah kamu saya tarik dan seterusnya. Itu karena awalnya dari orang yang tidak amanah tadi. Sehingga ini sebetulnya tadi yang salah itu saya, Pak Agus nggak salah. Tapi kemudian orang yang punya uang menjadi kesempatan untuk melakukan kesalahan pula dan begitu. Nah, maka kalau tadi ada solusi, ya memang kita harus bareng-bareng. Sebelum bareng-bareng ya kita harus sabar, menahan diri, jangan sampai seperti perkataan orang yang tidak kenal iman, kenal Islam, mengatakan nyari yang haram saja sulit, apalagi nyari yang halal. Itu repot. Padahal di muka bumi ini yang halal masih banyak sekali. Tinggal kita tahu atau tidak. Sehingga pilih simpan pinjam yang ada lebih banyak adalah riba. Maka dari itu kita kalau bisa atau sebisa mungkin itu harusnya menghindari hutang, memanage kehidupan ini sesuai dengan kita itu menggunakan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan yang kita punyai lah. Kalau dengan belum mampu beli sepeda motor, gajinya hanya cukup dibuat beli sepeda ontel, ya sepeda ontel, jangan karena sepeda motor. Atau baru mampu beli sepeda motor yang harganya di bawah 10 juta, jangan ngarah sepeda motor yang kayak punya Pak
Joko harganya 30 juta kan itu kan. Nah, nanti jadi kata orang Padang jadi Bapak Peong, ada orang Padang ya. Bapak Peong, besar pasak daripada tiang kan begitu. Nah, itu kalau kebutuhan kita disesuaikan apa namanya dengan kemampuan kita, insya Allah bisa memanage hutang. Tapi biasanya kan tuku iki, belum duwe utang, nganggo kartu kredit dan sebagainya. Itu yang tidak akan pernah bisa tercukupi kebutuhan perut. Maka kata Rasulullah, orang yang berubah di dunia itu seperti orang yang minum air laut. Semakin banyak minum, semakin dahaga, sampai mati kan gitu. Maka solusinya adalah kebutuhan kita dimanage sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan yang kita ada. Mangan bakso yo aja beduno, nek memang hasilnya belum kena gitu bakso setiap hari. Kadang orang itu pagi sudah sarapan, ya, siang sudah makan ada, tapi sore harus setiap sore ke warung bakso satu keluarga. Menyenangkan keluarga ya bagus, tapi kalau tiap hari kerja terus harus mengerogoh kocek kantong yang dalam sehingga harus hutang kan ironis kan begitu. Ya mungkin boleh seminggu sekali atau setengah bulan sekali diajak ke mana itu boleh, tapi jangan berlebihan artinya. Pokoknya kalau cukup dengan sayur bayam, dengan sayur apa ya, jangan setiap hari daging ayam, apalagi daging sapi yang sekarang harganya 100.000 lebih ya. Kan begitu. Setiap hari kita harus pakai daging terus. Di samping tidak sehat keuangannya, juga tidak sehat badannya. Makan daging setiap hari tidak sehat. Iya, tidak sehat. Saya punya teman itu di daerah atas sana, operasi kaki sini, kakinya sini dioperasi itu diambil kayak tepung di kakinya. Penyakit apa gitu, lumpuh di sini. Setelah ditanya, ini adalah tabungan saya pada waktu muda. Karena waktu muda saya itu pejabat tinggi, makan enak, terus jadi saya tabung di sini. Tidak banyak jadi penyakit. Artinya makanan yang enak-enak terus seperti itu kan juga tidak sehat duitnya, tidak sehat ekonominya, tidak sehat pula badannya. Maka Allah mengatakan kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Nah, itu baru di dunia. Sekarang kalau sudah memaksakan diri kemudian sampai ke riba, nanti bisa jadi tabungan itu akan diterima di neraka. Kalau begitu, begitu. Nah, ya memang di kita masih seperti itu. Jadi kita harus bersabar, kemudian berusaha untuk mencari sesuatu yang halal demi untuk menyongsong kehidupan yang akan datang. Begitu Mas. Cukup mungkin ya, setengah 7 lebih. Insya Allah sambung minggu yang akan datang. Semoga tidak ada halangan. Sekian, kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.